Guys, kalian pernah nggak sih ngalamin sesuatu tapi nggak bisa jelasin pakai logika? Kayak tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu orang itu datang. Atau mempunyai firasat tertentu dan itu benar terjadi. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai yang sering dianggap cerita mistis. Tetapi menjadi pengalaman dalam kehidupan seseorang itu sejak lama nih. Dari pengalaman yang terlihat biasa aja, justru Bunda Fitri ini memiliki kejadian yang membuat orang penasaran. Nah, mulai dari firasat hingga kejadian-kejadian yang terjadi hingga membuat orang itu ingin tahu gimana sih ceritanya. Nah, pada hari ini kita akan mengobrol langsung bersama Bunda Fitri yang kelahiran 1979, berasal dari kota Cirebon yang memiliki kemampuan indigo. Beliau juga ingin berbagi pengalaman hidupnya. Nah, sekarang kita panggil narasumber kita, Bunda Fitri. Untuk Bunda Fitri kita panggil dan kita kita persilahkan. persilahkan. Oke, untuk hari ini alhamdulillah Bu Fitri udah datang. Narasumber kita dari kota Cirebon. Nah, mungkin Bu Fitri ini akan menceritakan beberapa pengalaman yang memang orang sebut sebagai indigo. Untuk Bu Fitri kita persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami. Saya bekerja sebagai rumah tangga di sini. Saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman yang mungkin orang lain tidak pernah mengalaminya atau hanya beberapa saja yang mengalami. Tuh. Jadi gimana Ibu selama, kan pertama nggak sadar nih kalau udah sadar dari indigo atau baru sadar gitu? Baik, sini saya akan menceritakan dari awal. Saya bermula dari masa-masa kecil ya. Masa kecil saya dulu di kampung di Cirebon, sebuah perkampungan tahun 90-an dulu ya, masih jauh seperti anak-anak sekarang yang main dengan handphone, main dengan lain-lainnya ya. Fasilitas yang berbeda. Fasilitas yang sudah wah kan. Iya. Pada saat itu kami hanya mengandalkan bermain ya seperti main raket, ada coklat, ada lepek. Dan kebetulan pada saat itu saya anak tomboy, lebih banyak teman laki-lakinya. Oh iya. Jadi lebih ingin menantang segala sesuatunya. Iya. Nah, waktu itu kami kan yang punya televisi di situ kan sedikit. Iya, zaman dulu ya. Itu sekitar tahun 90-an masih banyak orang-orang yang masih di daerah saya, ada yang belum punya listrik, ada yang harus nyalainnya pakai aki, kan gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya ada beberapa yang punya TV dan hanya sedikit yang punya TV. Akhirnya kita anak-anak sepantaran Bunda dulu gini, kita ngumpul, kita main di tempat orang yang punya TV. Oh iya. Malam itu kita nggak tahu kalau malam itu malam Jumat. Oh iya, Tepat jadi nggak malam ingat ya. malam Jumat yang masih kalau di kampung dengan penerangan yang Yang itu kurang, jarang lampu. ya sangat terbatas. Minim. Kan? Pada saat itu yang hanya memiliki lampu yang sekarang itu hanya sedikit. Iya benar. Kita ada di persis di belakang rumah. Kita nonton TV harus melewati dengan apa namanya itu, Perkebunan. kebun gitu, seperti Betul. kebun. Di belakang itu ada tanaman belimbing, tanaman tinggi-tinggi lah. Iya, pohon-pohon lah ya. Ada kayak rumah sekarang. Nah, saat itu kita berempat. Ada teman saya yang tiga, ya kan, yang namanya gak usah disebutin ya. Iya. Nah, terus tiga teman saya itu nyamperlah, yuk kita nonton TV ke rumahnya bapak ini kan gitu. Iya. Kita main bertiga, aman tuh kita bertiga. Waktu itu sempat bisa kita main ke sana, ke Yang nonton punya TV ya, yang punya TV ya. Kita nonton selesai sekitar jam 10 atau setengah 11. Dimana kita pengen pulang nih. Iya. Pengen pulang, akhirnya kok serem banget ya, tiba-tiba kita berempat itu merasakan Hawa kayak sakit ya? hawa yang gimana itu sedih semua Iya. semua gitu. Terus cuma perasaan aja, ayo. Nah dulu kan ada bahasa Jawanya, Iya. kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Iya. Ayo kita pulang. Akhirnya kita pulang. Pada ngelewatin pada saat kita baru keluar, itu kan nggak jauh nih, berapa meter dari kebun itu. Karena memang dia yang punya kebun itu.
Nah kita lewat mau masuk ke lubang itu, tiba-tiba seperti ada buah yang jatuh. Berat. Karena banyak pohon juga ya. Jadi saingannya gitu ya Bun ya. Itu pengalaman pertama yang paling menakutkan juga pada saat itu lah. Masuk di situ, udah masuk dari wilayah perkebunan itu tiba-tiba Ada. seperti benda jatuh, seperti aku buah. Dikira kita berempat, Itu buahnya buah. jatuh. Jadi pohon gitu ya. Ternyata sekilas itu rambut seperti rambut. Wah, kita balik lagi, lari. Nah disitulah kita baru sadar bahwa itu memang malam Jumat. Dan boleh dikatakan di daerah situ kan di samping itu ada sumur itu nggak tua. Tua gitu ya. Sumur kerek gitu bukan? Iya, sumur yang kalau kata orang Cirebon bilang sumur timba. Iya, Ya, sumur iya, timba. ya, kita masih harus timba sumurnya. Iya, benar. kan? Nah di situ itu memang terkenal sama wilayah itu, orang-orang yang tinggal di situ memang sumur-sumur yang lumayan angker, Iya. yang ada mistisnya kan. Ah, Nah masyarakat desa kan tahu sendiri kan. Oh situ yang suka ada kuntilanak Iya. gitu. Dan kita anak-anak zaman masih sekolah gitu kan nggak peduli deh, yang penting bisa nonton TV kan. Betul. Nah pada saat itu kita akhirnya nunggu dijemput sama orang tua kita masing-masing. Serem juga ya. Orang tua kita masing-masing. Kebetulan bapak saya di situ kan memang orang yang masih disekali di situ, yang orang berobat apa Oh iya. Nah, itu mereka kan percaya seperti itu ya, Iya. melalui wasilah ya. Mm-mm. Gitu. Nah, itulah pengalaman pertama kali bertemu dengan hal-hal yang di luar nalar, Oh di iya, luar iya. daripada Logika ya. itu. Yang nggak bisa dibayangin ternyata udah seserem itu ya baru kali itu. Betul. Banyak pengalaman yang waktu Bunda masih SD. Oh masih SD. Masih SD pengalaman. Nah ada beberapa lagi contohnya pada saat menjak lagi yang namanya Bunda lebih suka dengan permainan menantang. Iya. Zaman dulu lagi musuh banget yang namanya permainan jelangkung. Oh jelangkung. Jelangkung. Yang kata orang bisa manggil setan. Iya. Akhirnya buat kita berempat penasaran, bener gak sih jelangkung itu bisa mengundang setan? Itu dari yang cerita yang sebelumnya, maaf ya Bunda dipotong. Main jelangkung ini masih 4 orang yang sama dari yang cerita yang kemarin. Sama, karena kita memang sahabatnya dari kecil. Oh, Kita asal pulang sekolah, kita selalu Pasti. kumpul di situ bareng. Ada main wudhu. Oh, jadi main selalu lain. iya. Iya. Dari Kita lumayan berdekatan. dari keempat itu memang yang indigo Bunda saja atau emang semua dari 4 itu memiliki kemampuan? Untuk saat itu Bunda belum menyadari bahwa itu indigo atau tidak. Iya. Karena Bunda nggak tahu. Tapi yang pada saat permainan jelangkung itu yang terlihat hanya Bunda. Oh yang lain nggak ngeliat Yang gitu ya Bu? kalian tidak melihat, cuman yang mereka merasakan. Ada teman saya satu yang itu ketempelan itu, Iya. punggungnya ini, bahunya ini dia tidak bisa tegak. Oh jadi yang mereka lihat tuh nggak bisa tegak tapi yang Bunda lihat tuh ada orang. Ada seseorang, Iya. ada seorang perempuan yang Yang di atas. Iya, di Iya. atasnya dia sedang menggendong, dia Ah, di iya. posisi gendong, gitu. Dia minta gendong di sini. cerita. Iya. Haha. Jadi ceritanya kita waktu itu malam Jumat juga. Nah, persisnya di gang yang biasa orang-orang sebut gang angker. Gang angker. Namanya gang 3 gitu. Emang kenapa disebut gang angker Bun? Jadi di situ itu kalau siang gang itu ya selayaknya aja biasa gitu seperti gang-gang lainnya. Tapi kalau pada saat malam orang-orang itu segan lewat situ karena masih banyak ada pohon pisang, pohon apa segala macam. Terus sama ada di situ tetangga yang boleh dikatakan orangnya agak iseng gitu. Iya. Dia nempelin kayak bikin pocong ditempel di situ. Boneka telanjang dibunuh di situ. Cuman yang menurut orang-orang yang pintar itu seolah-olah seperti media. Jadi Buat mainan mereka. Spiritual gitu ya. Bu? Orang-orang spiritual seperti itu. tapi itu gangnya emang masih banyak penduduknya atau di antara semua gang tuh paling sepi Bun? Ada 3 gang di situ. Penduduknya emang kalau itu agak sepi di daerah sini. Daerah Bunda ini agak ramai kesini. Jadi hanya beberapa warga yang ada. Jadi mendukung banget ya.
Satu itu, kedua tidak ada penerangan di situ karena waktu itu Gelap banget. mau diterangin sama apa kan listrik aja masih jarang ada punya. Betul. Jadi memang bener-bener gelap. Nah, kalau masuk ke situ kita udah kayak mau uji nyali ya. Iya. Sekarang tuh udah seperti uji nyali seperti itu. Jadi waktu itu kita coba, jadi tempatnya di gang itu tapi nggak persis di gang itu ya. Terus sono ada semacam kalau kayak kita mah ya kayak balai-balai gitulah ya, balai-balai kita main di situ pakai media korek api. Korek api ya, Kita beli korek api, kita beli korek api, kita keluarkan isinya korek apinya dari tempatnya, nah terus kita bikin semacam segitiga, kotak, Iya. dibangun waktu itu. Itu dari kayu, Bun? Dari korek kayu. Oh, dari korek kayu. Nah akhirnya kita satuin tuh salah satu kayu, kita pegang kayu semua korek kayu itu kita pegang. Jalan tuh kayak yang kayak orang-orang jalan ya. Yang jalangkung seperti itulah maksudnya. Nah pada saat itu kan ada kalimat yang menerangkan kalau datang berikan Tanda. Iya. gitu. Itu pertama kita oke, nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada apa-apa. Jadi sempat gak percaya juga. Sempat ya taayul. Nah begitu kita masuk ke yang ketiga, tiba-tiba tangan kita berat. Akhirnya Iya, ada berat rasa ya. takut karena masih belum tahu apa-apa. Iya, Ada rasa takut, kita lepasin. kita lepasin ya. Dan semua yang kita rangkai itu yang segitiga, yang Oh, iya. kotak, itu semuanya tiba-tiba bergerak. Bergerak. Jadi Bergerak. bergerak sendiri gitu ya. Itu dari percobaan ketiga baru bereaksi. Percobaan ketiga baru bereaksi. Apa itu? Iya. Apa itu? Nah, tiba-tiba saya ngeliat ada salah satu teman saya yang ini seperti ada orang yang sedang menggendong dia, ada di baunya dia. Terus dia tolong dengan pakai bahasa iya. Jawa ya. Iya. Kita kan pakai bahasa Jawa. Iya. Iya, Cirebon, campuran lah ya bahasa. Iya. Tolong. Ini kenapa gitu? Iya. Baru saya nggak bisa tegak ini. Itu ada perempuan gitu. Jadi yang Nah, rasain sendiri tuh nggak ngeliat ada orang Ada lain orang. gitu ya. yang lain kan siapa kan temen-temen Oh iya. gitu. Oh iya. Akhirnya kita kayak gue di situ semua nggak ada juga. Akhirnya kalau dia kayak orang yang bongkok aja jadi tidak. Oh, karena dia berat ya, Bun ya. Iya kan. Sepertinya kayak gitu kan. Iya. Nah, dia datang tuh dia situ dia bergerak terus ininya nih apa namanya Si korek apinya. Si korek. kayunya. Kita kan makin panik. Akhirnya saya sama temen saya, kita panggilin bapak iya. Uci. Nah, bapak saya kan namanya bisa kesini. Iya. Panggil bapak Uci. Saat itu juga saya panik, lari ke rumah. Bapak tolong itu temen nggak bisa. Ini ya. Ada perempuan pak, mbak. Iya. Perempuan siapa kira Iya. siapa? Iya, mungkin. Apa aja anak jatuh. Akhirnya datanglah kita juga sih main batu. Iya. Berani-beraninya kamu main gini-gini. Iya. Akhirnya akhirnya kumpul di rumahnya. Oh iya. Kumpul situ di lain. Akhirnya katanya itu secara kebetulan Iya. tantanya cewek itu asalnya itu dia ada kecelakaan di satu tempat. Iya. Itu si cewek itu baru meninggal. Itu baru meninggal. Tuh kecelakaan. meninggalnya tuh daerah situ. Apa gimana Bun? Ya itu di depan kali paham itu. Oh, dia jalan gitu ya? jauh dari situ ada kecelakaan. Kita kan nggak tahu. Iya. Iya. Ada kecelakaan terusnya kita baru tahu kalau itu dia ke situ. Oh iya. Jadi kayak berasa dipanggil gitu ya. Iya. Merasa dia kayak lagi bingung mungkin kan katanya kalau orang meninggal kan dia tidak menyadari kan. Iya. Iya betul. Katanya seperti itu kan. Nah kebetulan kita lagi main gitu yang undang-undang gak usah begituan. Iya pas selesai dia Akhirnya pengen. seolah-olah dia memiliki media. Iya. Betul. Akhirnya nempel ke teman saya dan dia minta dikembalikan ke tempatnya. Akhirnya diajaklah. Waktu itu ada di daerah pusat tempat di Cirebon. Akhirnya dibawa ke situ. Disariatin, di apa. Iya. Pokoknya
waktu Bunda itu pengalamannya ya memang senangnya seperti itu. Teman-teman apa sih bermainnya tuh bermain menantang, yang bermain menantang. yang bisnis tiba-tiba datang rumah kosong Iya. gitu. Kayak seru gitu mungkin ya lagi anak. Jadi mungkin dari diri Bunda sendiri pun memang suka dengan hal kayak Iya, gitu ya karena Bunda. memang suka Nah. kebetulan dan Kayak merasa menantang Nah, gitu ya, Bu, ya. tapi Bunda sendiri pun belum sadar kalau Bunda itu bisa Iya. melihat hal yang misterius seperti itu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Sampai ditanya bapak, kamu lihat bentuknya seperti apa kan gitu. Iya. Akhirnya dijelasin begini, perempuan rambutnya segini, wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Oh, bapak saya kayak gitu. Tapi ya setelah kejadian itu ya sudah sampai ya Iya. langsung kita udah pada dewasa gitu. Iya. Sampai mulai sadar itu mulai bekerja di kantor. Oh, Ya, iya. mulai sadar. Oh berarti Bunda tuh tahu Bunda indigo atau bisa lihat hantu selain pet gak kayak manusia yang lainnya itu Bunda pas udah kerja gitu dong. Iya. Iya. Gini Bunda, kalau misalkan izin bertanya ya Bun, untuk keturunan indigo tersendiri itu memang itu diturunkan atau dia bisa memilih sendiri? Kan Biasanya juga jawab ya. ya. Biasanya begini. Katanya kalau itu tuh ada keturunan. Oh iya. Jadi ada garis keturunan biasanya. Iya. Katanya itu lagi seperti itu. Dia dimiliki kelebihan kebetulan. Almarhum bapak memang seperti itu. Oh iya. Dia mampu melihat hal yang nggak bisa dilihat sama Orang yang Iya. Ayah Bunda aku juga mau nanya. Kan ayahnya tak udah bisa lihat nih Bunda dan tahu gimana kalau orang indigo tuh berarti bisa lihat ya. Emang nggak Bunda nggak disampaikan itu kayaknya kamu emang bisa lihat yang gak orang lihat deh. Emang nggak disampaikan. itu ayahnya Bunda sebetulnya lebih tidak ingin. Bunda itu tahu seperti itu. Kayak waktu melihat orang kecelakaan. Iya. Kayak gimana? Tiba-tiba Bunda yang histeris. Kayak gimana? Karena Bunda melihat orang itu tidak kecelakaan. Bunda melihat orang itu sedang menangis. Oh jadi Pinggir di tempat kecelakaan itu. jadi yang pas kecelakaan itu ternyata orangnya kecelakaan tapi pas Bunda yang Bunda di mata Bunda lihat tuh orangnya lagi kecelakaan lagi nangis minta tolong gitu. Iya. Kayak masih hidup gitu Bu. Iya, yang masih hidup. Tapi udah tidak ada sebenarnya. Nah, waktu Oh, itu Bunda ngeri sampai juga ya. waktu itu Iya, pingsan. ngeri banget sih. Mantap. Waktu itu sampai pingsan. Sampai justru orang jadi bukan kayak ngeliat yang orang kecelakaan, waktu itu kalau kejadiannya Iya. masih sekitar SMP SMA lah. SMA kelas 10 ya. Iya. Nah, itu sampai Bunda yang dibawa ke rumah. Bunda yang digotong-gotong orang. Ini anak udah dibilangin gak boleh nonton begitu. Mungkin bapak kan sudah tahu. Iya. Iya. Cuma dia tidak boleh menyampaikannya. Iya. Sampai selesai Bunda merantau. Mhm. Nah, kalau merantau kan memang Bunda kan tinggalnya di mes. Kan? Di apa? Di mes. Oh iya. Kayak asrama gitu ya. Iya. Tinggal di mes itu selalu merasakan orang lain nggak merasakan seperti itu ada apa, tapi selalu diabaikan karena Iya. aku nggak mau ngeliat yang gitu karena kan manusia juga seperti yang lain takut juga. Takut. Iya, rasa takut makanya kadang antar Iya. gitu, tapi tidak pernah menyampaikan orang lain. Oh, saya melihat ini karena tidak mudah menyampaikan apa yang Kita lihat. dan nyamakan apa yang orang lain lihat. Tidak lihat. Iya, Iya betul. Bisa jadi disangkanya Bunda halusinasi. Iya benar. Ya kan? Bunda pun sama berdamai dengan diri sendiri seperti Iya. itu cukup lama. Susah juga ya Bu. Iya, cukup lama dia dikira ramai. Itu sempat sama suami sama ayah itu seperti itu. Halusinasi kamu, halusinasi. Oh dikiranya halusinasi ya. Iya. Itu karena apa? Setiap kita jalan, mas ada yang mau lewat. Oh jadi soal itu. jadi Kalau naik mobil kan, semua berdoa ada yang mau lewat. Kadang begitu. Udah usah gitu. Gitu. Akhirnya Iya. untuk makanya sulitnya seperti untuk menyampaikan seperti itu tuh tidak mudah. Tidak mudah. Betul. Tidak semua orang ingin. Paham. Nah. Tidak Iya. semua orang paham. Ya akhirnya kita dibikin orang seperti orang parno karena rasa takut. Iya. Kira Bilang imajinasi. orang yang halusinasi, permainan imajinasi, Hmm, apa yang betul. dalam pikiran kita.
Iya, padahal kita belum lihat ya. Padahal kita lihat apa yang kita lihat gitu. Betul, Ya, betul. kan apa yang kita lihat kan gitu. Betul. Tapi kan orang lain nggak bisa. Betul. Iya. Harus seperti itu kan. Iya. Iya. Jadi ayah bunda sendiri pun sebenarnya nggak mau ngerasain anak ayah bunda tuh ngerasain gitu. Iya, karena Jangan sampai. tidak sulit menjadi seperti itu. Iya. Apalagi sudah tahu orang akhirnya kan ayahnya bunda kan nggak bisa istirahat juga kemarin tuh kalau ada orang mau sampai ada orang yang mau melahirkan pun harus Ayahnya bunda. iya karena susah melahirkan. Oh iya. Mungkin karena zaman dulu juga kan minim untuk tentang iya, seperti itu ya Bun. Betul. Semua Berkaitan begitu. orang-orang di sana semuanya kalau pada zaman itu ya seperti itu. Iya, betul. Dan saya melihat nyatanya bapak saya ayah saya memberikan pertolongan sama orang-orang yang membutuhkan dan nyata Nyata ada. Iya. dia lagi disuruh disuruh dia lagi susah melahirkan tiba-tiba Mudah. ada Iya. muda. Nah itu kan hasil Allah dan dari orang tua Iya. ada yang tahu kan. Iya. Tapi situ benar ya gak? Kayak orang lain lihat nggak sih yang ayah saya lihat lagi nyembuhin apa kayak misalnya yang kesurupan. Orang lain lihat nggak itu yang masukinnya tuh apa gitu? Bunda pernah mikir nggak? Kayak kan pasti Bunda sejak yang jalan itu ya kayak orang lain nggak lihat sih, saya lihat gitu. Ada sebenak di situ ada, cuman karena antara ingin tahu dan rasa takut waktu itu dia nanti takut lebih banyak rasa takutnya akhirnya udah jangan dipikirin. Oh jadi dilupa-lupain gitu ya? Lebih baik dilupain aja. Iya Karena betul. apa? Ibarat kata kita belum ada basic. Benar. Nah kita basic agamanya belum kuat, selain itu kan jadi karena Iya. segala sesuatu itu harus punya basic yang kuat. Betul. Apalagi lihat begituan kan nggak mungkin. Betul. Kita harus punya Betul. basic sendiri. Kalau sampai kita sendiri yang kena gimana? Iya betul Iya. banget. Oke, dari ayah itu sendiri kan Bun, yang dari cerita bunda dulu itu sering kayak ngobatin mungkin ya. Nah, mungkin kan ini keturunannya ke bunda nih. Nah, Yes. itu apakah bunda masih ikut jejak ayah atau hanya melihat yang seperti itu aja? Jadi Waktu anak-anak masih kecil itu masih seperti itu. Jadi sama ayah bapak. Masih. Contohnya kayak di kantor. iya. Nah teman sekantor tiba-tiba ngerasain ada yang sakit ini yang sakit lambungnya lah. Iya. Kayaknya kolesterolnya naik. Oh iya. Tapi bunda ambil nulis di buku itu kok bunda melihat di belakangmu ada perempuan tua yang sedang megangin bahu kamu. Tapi dia tidak jahat sama kamu, dia cuma Iya. ikut. Oh cuma ikut. Kata bunda seperti itu. Habis dari mana Mbak Nila? Tadi saya jatuh di bawah pohon asem. Gitu. Oh iya. Oh gitu. Terus bunda coba. Tapi kok bergambar di bundanya. Iya. Iya. Katanya begini ya Mbak. Kok lu tahu? Lu kan enggak. Enggak. Jangan lihat. Mbak Nila, jangan minum obat dulu. Ayo ikut saya ke belakang. Oh iya. Bunda nggak mau orang-orang tahu. Tahu tentang hal. Seolah-olah bunda nanti bisa ngeliat. Betul. Iya. Karena bunda nggak pernah memposisikan bunda itu adalah indigo. Iya. Normal. Karena bukan seperti Iya. itu. Bunda bukan orang spiritual. Bisa iya. Karena nggak semua orang itu bisa meyakinkan. Ada pro dan kontra. Iya, Gitu. dia juga nggak mau Betul. seperti itu. Akhirnya Betul, dia betul. akhirnya cuma ngomong amal boleh seperti itu. Kalau mulanya ngomong Manela ada yang dari belakang. Aduh tolongin Fitri, tolongin gimana? Nah tapi efek dari itu semua kalau habis ngomongin semua itu di badan bunda serasa lemas. Oh, Jadi kayak energinya Energi dia Bunda. ketarik gitu ya Bang ya? Iya. Seperti bunga Kuras gitu. terus sampai seperti nggak ada tenaga Iya. gitu dari bunda tenaga. Akhirnya bunda konsultasi sama guru ngaji bunda yang dari kecil Oh iya. namanya Kak Ide. Dulu kalau guru ngaji kita dipanggilnya mama kan ya. Oh, adalah mama. Mama. Nah, gimana ya? Dia kok tiba-tiba kan lagi coba baca buku ya. Iya. Buat Betul. temen
tiba-tiba aku jadi langsung suka, kamu tuh udah ngobatin katanya, jadi energi kamu terkuras habis. Oh iya. Oh seperti itu, kamu harus bisa mengembalikannya lagi apa dengan berzikir lebih banyak. Oh jadi kalau habis seperti itu, Bunda pun harus membersihkan diri sendiri, ngisi secara batin sendiri gitu. Seperti asupan gitu ya, Iya, Bu, ya, kalau zikir itu. Ibarat kita harus ngeluarin energi, kita harus kita semangat lagi. Nah, iya. Oh iya betul. Akhirnya Bunda baru paham di situ. Oh seperti itu harusnya. Iya. Akhirnya lambat laun orang pada tahu, teman kantor asal ada yang kantor, ditanamin ini, anak saya seperti ini. Akhirnya Bunda membatasi diri karena Bunda nggak mau sampai mengobatin. Iya betul. Takutnya jadi itu dikasih uang pun Bunda nggak mau. Iya. Iya. Karena Bunda dia ini bukan jadi seperti orang-orang Iya, yang betul. praktek. Nah, iya. Cuma dia penolong ya. Iya, paham. tolong doang, cuma teman kasihan daripada nanti dia naik motor ada apa-apa. Iya Dia betul. kan di jalan pulang harus naik motor lagi. Mungkin kalau diasah lagi bisa mungkin ya Bunda lebih. Pernah dulu sampai karena banyak yang ingin minta tolong, Oh iya. Bunda sempat memfokuskan gitu, memfokuskan. Cuman sakitnya ke badan Bunda terus. Oh, jadi efeknya ke juga Bunda ya. gitu ya. Karena yang dimintain bantuan kan udah almarhum. Iya. Kan udah almarhum karena selama ini kan dia yang selalu membersihin. Iya. Begitu ayah Bunda almarhum nggak ada yang mau backup. Jadinya Jadi kayak nggak tuntas proses pembersihan. iya. Oh iya. Iya. Jadi kayak ada aja akhirnya selalu ada yang nempel, ada yang akhirnya banyak lah jadi gejala-gejalanya. Ada berat di sini, ada Iya. rasa di sini, rasa berat, Sakit juga ya Bunda rasanya ya. Sakit. Tapi kayak jadi kayak nggak ada bentuknya tapi sakit gitu ya. Iya, di sini tuh pas itu waktu masih di kantor, di rumah pun begitu dari mulut ke mulut. Akhirnya saat itu tiba-tiba ada yang datang dari rumah, datang ke rumah, terus dia tolongin dong Bu Ansor, katanya. Iya. Semuanya kan namanya Bu Ansor. Iya. Tolongin dong Bu Ansor, itu ada orang yang kemasukan. Kemasukan apa? Bukan tugas saya untuk mengusir orang kemasukan. Iya. Tolongin aja, tolongin, jangan apa-apa. Gitu. Iya. Tolongin aja, kita mau minta tolong buat liatin awalnya begitu ya. Saatnya lihatlah Bunda lihat, Bunda juga tetap kalau sebelum itu Iya. ya sholat dulu, Bunda takut kan. Iya. Karena yang sudah Bunda sendiri Yang keserang. Iya. Betul. Kayak sakit. Iya. Keserang lah gitu ya Bu. Iya, pokoknya ini kayak berbalik. Iya berbalik. Kan kalau itu kan kita nggak tahu ya itu kan apa yang jahat Atau muslim, apa kafir Iya betul. kan gitu. Karena Bunda waktu itu masih polos untuk melihat Iya. bangsa begituan. Iya. Saat yang subhanallah gitu ya masih Basic. ngomong banget lah, Basic. basic kalau orang basic banget, nggak bisa ngebedain itu jahat itu baik, nggak bisa, semua masih bisa gitu. Nah, sampai pada saat Bunda dipanggil tuh mulai lagi tuh. Mulai lagi Bunda coba ngobatin lagi. Jadi udah dirium orang semua nih, Iya. semua keluarga paling pada ngaji semua tuh, lagi iya. Iya. Takut udah itu, nah akhirnya Bunda cuma liatin, Bunda amatin, Bunda nggak langsung baca. Iya, Bunda sudah banyak yang baca wikiat. Pada saat itu Bunda baru yang di situ Bunda coba ngamati dulu, apa sih yang terjadi, Iya. apa yang bikin dia kemasukan. Karena gini, kemasukan itu ada beberapa. Karena memang psikisnya dia, yang akhirnya dia emang itu kemasukan, tapi lebih memperparah. Oh Gitu. Jadi Yang namanya kemasukan itu ada beberapa. Ada yang psikisnya lagi sakit. Iya. Dalam arti psikisnya sakit itu dia lagi memikirkan sesuatu. Iya. Ada lagi ada pressure, stres atau apa. Jadi bangsa Gampang masukin ya. itu gampang masuk, yang akhirnya membuat semakin parah. Oh iya, saya dari belum dimasukin aja udah parah kan ya. Jadi psikisnya. secara psikisnya dia aja sudah bisa, secara kejiwaannya kalau nggak jelas bisa. Iya. Ditambah lagi dimasukin dengan seperti itu, Betul. akhirnya dipermainkan sama badan dia sama. bangsa-bangsa seperti ini. Iya. Tapi berarti
semua orang itu sebenarnya bisa nggak sih Bun kesurupan? Sebetulnya tergantung. Makanya kalau ada yang lagi ada kesurupan massal, Iya. kalau memang hati kita tidak kuat sebenarnya, kita ada kesurupan massal, contohnya ya, kasih tahu. Kamu nih ada rasa takut yang Berlebihan. Oh berlebih itu menyebabkan juga ya. psikis aja kamu sudah tidak kuat untuk nampung itu. Nah bangsa begitu kamu memilih. Akhirnya kamu secara kejiwaan kamu sudah terbawa. Oh, Berarti Gitu. takut aja kan akhirnya udah masuk. akhirnya masuk dan histeris. Iya. Ada suka ada yang nempel satu teriak. Oh. Keluar. Aku penasaran nih Bun. Iya. Biasanya disebut kesurupan massal. Oh, aku penasaran nih Bun. Dari cerita-cerita Bunda itu, Bunda pernah nggak sih ngalamin ngeliat dari orang-orang kesurupan massal? Pernah nggak Bunda ada pengalaman Pernah, seperti itu? pernah. Bahkan beberapa kali ya kesurupan massal waktu itu Bunda sama suami kerja di satu bensin Iya. yang waktu itu yang namanya anak zaman sekarang itu kan rada nggak percaya begitu. Betul. Tuh. Gen Z lah. Gaib kan. Gen Z namanya Gen juga. Z. Gak percaya. Nggak ada yang gitu. Iya. Akhirnya dia buang dia lagi dalam masa haid. Iya. Dia buang pembalut. Sembarangan gitu ya. Buang pembalut sembarangan. Hmm. Tiba-tiba dia diem aja tuh. Dari dia mulai itu di kelas dia kan di pom bensin, dia kan di operator pom bensin ya, Iya. si karyawannya itu. Habis ganti pembalut itu pas waktu maghrib, habis ganti pembalut tiba-tiba dia diem aja. Iya, Ditanya diem, kosong gitu ya? Diem, mungkin dia lagi ada sesuatu kan. Iya. Gitu. Akhirnya dia jalan ke mesin pompa, Iya. dia diem juga di kelangsungan dia, aku diem aja. Oh, nggak sadar mungkin. Iya. Ada. Jalan tapi bukan dia yang jalan. Jadi itu Udah posisinya dimasukin bukan gitu. iya gitu ya. Akhirnya panggilan Bunda tolong. Hah? Kenapa sih? Itu Siti Iya. sebenarnya Siti ya. Iya. Namanya Siti. Apa sih Siti? Tadi dia baik-baik aja belum keluar dari kamar mandi kan. Iya. Karena Bunda tinggal di mes, jadi kan makan ya. Iya. Baik-baik aja. Nah, begitu Bunda lihat, ya itu dia digantiin sampah kata Bunda gitu. Nah, itu dia digantiin sampah. Sebenarnya sebelum berdiri ya. Iya. Ikut nih Bun, ikut. Iya. Digendong siapa? Digandeng Digandeng gitu ya. Ya, ada yang nggak beres kamu bilang kan. Iya. Itu CCTV nggak usah apa. Suruh. Ditarik dong. Iya. Ditarik nggak mau. Tiba-tiba dia teriak langsung terus. Nah, akhirnya Bunda nggak mau sok bisa ngepatin tante Iya. anak panggilnya yang bisa ustad di sini. Iya. Nah, kalau Bunda sama ayah Bunda itu kan kalau ngomong dari sebenarnya itu tidak pernah bertanya. Karena bagaimanapun juga derajat manusia lebih tinggi. Betul. Betul. Kita lebih sempurna dibandingkan yang Iya, lain ya. betul. Akhirnya tidak pernah ada tawaran nama kalau dari keluarga Bunda. Iya. Khususnya dari ayah Bunda mengajarkan kalau itu tidak boleh ada tawaran nama. Iya. Nggak boleh ada yang diminta mungkin. Iya. Nah, sebenarnya itu Bunda sukanya dan secara buka sama suami, nah minta kopi pahit. Oh iya, emang suka ada kayak gitu. Oh, tiba-tiba dikasih. Iya. Yang si Siti itu yang tidak pernah merokok, Jadi ngerokok. tiba-tiba dia merokok dengan seolah-olah merokok itu ya seperti biasa orang Santai. Iya. santai, Iya. biasa. Nah, Iya. ya sekarang bunda amatin aja Bunda itu. Terus ya tiba-tiba si orang itu tapi pahit, bikinin nama anak pahit. Suka yang kayak gini, cara pengobatan ini malah mengenakan dia. Jadi dia nggak mau keluar. Makin lama keluar ya udah Makin senang. lama. Iya. Ya wudhu, kata saya. Iya. Udah wudhu, sholat dulu. Ya kan Iya. waktu itu pas udah masuk asar, dan begitu orang itu permisi pulang mau sholat dulu, nggak percaya. Iya. Sama suami saya pegang kaki, saya pegang jari tangan, satu pegang tengkuk. Iya. Tabungan. Kalau ayah lebih suka pakai, suami muda lebih suka pakai media, pakai
korek api. Itu gimana? Oh iya. Korek api itu dengan cara ditusukkan di jari-jarinya gitu. Oh, jadi di Ya pas sebetulnya posisi. kalau ada penjelasan secara ilmiah itu kalau di sini ujung-ujung sini kan Saraf. Oh iya. jadi mungkin dengan kondisi saraf yang baik mungkin dia kesadarannya Akan iya. kembali batu menguap Oh iya. Maksudnya begitu ya. Iya. Tapi bunda lebih suka kenapa pakai nada bikiran. Ada ya. Kenapa? Kalau pakai itu nanti begitu dia sadar dari kesurupannya, Iya. dia akan sakit dari jari Iya, tangannya betul. dan seluruh badannya sakit. Kalau pakai korek itu. Baik korek kalau benar kan ada. Kalau ada Tapi cara, kalau lada itu lebih ke lemes. emang caranya gimana Bun? Kalau ada. Biar kita sambil baca surat ruqyah, kita kirim ke kalau nggak bagian sini, nih bagian sini, bagian sini. Oh jadi diinin aja ya? Iya. Pakai lada di gini. Kemudian itu dia jerit. Nah katanya itu setelah mediasi itu ternyata si yang ada di badannya dia itu Pindah. laki-laki yang pernah ketabrak kereta. Oh di daerah situ apa gimana? Iya, daerah situ. Tahu itu yang ini apa yang bola kapal? Oh bola kapal, iya iya. Oh iya, tahu. Ada daerah kereta itu yang Oh, terkunang. iya. Itu. Ketabrakan keretanya di situ. Iya, dan itu juga menyebabkan itu jadi kesurupan massal yang nonton. Jadi bukan cuma satu, akhirnya kerepotan. Jadi yang nonton ikut pada kesurupan gitu ya? Jadi yang gak kuat perempuan kan ada beberapa karya perempuan yang nonton kan. Iya. Begitu nonton mereka pada gak kuat, mereka ikutan histeris, teriak, akhirnya pusingan, akhirnya pisahin yang Satu ya? satu di ruang sini, satu di ruang sini, jangan itu satu-satu, ayah bagi-bagi ya, sama-sama gitu. Iya. Bunda akhirnya bunda bisa itu ternyata itu yang paling bunda bikin Kenapa? dia itu wujudnya tidak kebanjir. Oh, hancur gitu ya, Bu? Hancur banget. Makanya itu Tapi dan jangan-jangan. itu mukanya itu rusak. Tapi bentuk tangannya, Ada nggak, Bu? kakinya ada. Badan. Jadi yang lain Oh, mukanya aja. Berat. Tapi mata atau itu ya Udah nggak ada ya? Apa rusak? Nggak ada bentuk Tapi ya, Bu? jadi kayak orang manusia tapi rusak gitu. Ih. Oh, jangan terlalu dalik. Ya, Berinding ya? dan semenjak itu udah kayak orang trauma. Jadi yang penting kalau sudah itu kan bunda selalu membentengi anak kecil. Iya. Selalu dulu anak bunda evakuasi dulu. Belum nanti ini kamu harus di ruangan ini, ya kan? Jangan Bunda pagerin dulu. Kamu gak boleh kemana-mana. Iya. Kamu gak boleh keluar dari ruangan ini. Iya. Itu anak 3 bunda itu seperti itu. Iya. Jadi seperti itu pengalaman bunda yang akhirnya di saat orang-orang sekeliling bunda sampainya bunda bisa mengobati. Oh, Pun iya. aku Dari mau tanya. situ. Emang aku pernah dengar katanya kalau orang haid itu emang gampang dirasukin itu emang bener apa enggak ya Bu? Menurut orang zaman dulu orang haid katanya wangi dan bangsa seperti ituan yang memang sarinya bukan berarti itu haid darahnya dijilat tiba-tiba nggak ada di pembalut, bukan seperti itu, tapi sari dari bau amis Oh, yang kalau dari situ tetap ada kalau darahnya mah. Jadi ya seperti itu pengalaman seperti pengalaman masih banyak lagi yang mungkin diceritakan tapi kan mungkin waktu dan Iya, ya. iya. Nah itu sebagian besar pengalaman bunda dari kecil sampai sudah usia seperti ini ya. Jadi awalnya disangka biasa-biasa aja, ternyata bunda mampu melihat yang orang tidak bisa lihat dan itu memang tidak mudah. Iya. Iya. Oke. Berarti kalau buat pesan-pesan di sana yang suka kayak sembrono atau asal ngomong di luar sana atau sering coba kayak bunda waktu kecil, kesannya ada nggak Bu buat biar di luar sana nggak ada yang nyoba kayak bunda gitu? Mungkin untuk anak zaman sekarang ya, yang lebih bahasanya lebih menantang. Betul. Mereka itu lebih menantang, lebih suka menantang, lebih ingin tahu. Nah, yang mesti digarisbawahi adalah
bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Untuk menciptakan itu kedua alam. Iya, betul. Alam gaib dan alam dunia. Betul banget. Dunia. Dan kita menurut Pak Ustadz itu antara bangsa kita dan bangsa jin hanya dibatasi dengan setebal dinding. Cuman kita tidak tahu mereka, mereka tidak tahu kita. Sesungguhnya mereka juga mempunyai kehidupan sama. Iya. Mereka tidak ingin diejek, mereka tidak ingin dimaki, ya kan? Tidak ingin diganggu. Seperti halnya kita kalau diganggu kita pasti marah. Nah, kalau ada orang yang menantang, ya itu ibarat kata kita mungkin, lu nantangin saya nih, nanti nantangin saya. Ya udah saya wujudkan, wujud saya nih yang sebenarnya kamu berani enggak kan gitu. Jadi yang satu jangan sompral. Saling menghargai. Saling menghargai bahwa ada alam lain di luar alam kita. Betul. Tuh. Jadi kalau buat pengalaman ini juga ternyata cukup serem banget ya. Banyak juga yang bekas, kayak gak gampang jadi orang yang bisa lihat yang orang lain gak lihat gitu. Jadi di luar sana jangan sampai ada yang, kalian kalau misalnya gak percaya sih dia jangan mengganggu dunia lain atau kayak saling menghargai aja lah. Boleh tambahin? Dari pengalaman-pengalaman yang kita sudah dengar dari Ibu Fitri tersebut, gimana sih rasa indigo tuh seperti ini? Jadi buat kalian di luar sana yang memang belum tahu apa sih ada di diri kita yang kita lihat itu, mungkin bisa cita-cita dari podcast kita bisa jadi. Jadi jangan takut ngerasa tersendiri. Oke? Oke. Dan itu tadi cerita di podcast Jerit Malam. Nah, buat kalian yang masih ngerasa aneh, bisa banget untuk daftar ke podcast kita. Oke? Sampai ketemu di cerita berikut. See you. Agak-agak ya.